pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Hai adik-adik, selamat hari Minggu. Kalian sehat-sehat kan? Pasti sehat ya. Jadi makanannya harus sehat. Mama papa yang masakin, jadi lebih sehat lagi makanan di rumah. Ya. Nah adik-adik, kita mau kembali ke kebaktian anak online. Ya, selamat pagi adik-adik. Kita mau nyanyi satu lagu. Kita mau masuk gerbang Tuhan dengan sukacita. Ya. Mestinya mukanya senyum, ya, kayak Mr. Groovy, ya. Yuk kita menyanyi Ku Masuki Gerbangnya. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Nah, siapa yang masih sedih? Ya, coba siapa yang masih merengut? Nah, kalau yang merengut pasti baru bangun. Cuci muka dulu, kita mau kebaktian sekarang. Ya, kita harus wajahnya gembira mau datang ke hadapan Tuhan. Kita nyanyi sekali lagi ya, dengan lebih semangat. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Nah, adik, kita sudah masuk ke bait Tuhan. Ya, karena siapa? Karena Tuhan panggil kita. Ya, setiap adik-adik, setiap kita yang sudah kenal Kristus, yang sudah mengaku percaya, kita pasti dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil untuk apa? Ya, dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Ya, kalau Tuhan panggil kita, kita akan bilang siap Tuhan. Ya, yuk kita mau nyanyi satu lagu lagi. Sebelum kita awali dengan doa, mana-mana Tuhan panggil ya. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan, saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Saya kerja, saya kerja di ladangnya Tuhan. Sekali lagi. Mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil, mana-mana Tuhan panggil. Saya kerja di ladangnya Tuhan.
Mari adik-adik kita berdoa ya. Bapa Surgawi, terima kasih. Pagi minggu ini kembali kami datang setelah Tuhan peliharakan kami 1 minggu lamanya. Tuhan jaga kami, Tuhan berkati kami. Di masa-masa kami mengalami pandemi penyakit COVID-19, tapi Tuhan tetap memberikan kami kekuatan, perlindungan, baik untuk papa dan mama kami, untuk keluarga kami, untuk teman-teman kami, bahkan Tuhan, untuk seluruh manusia. Sehingga badai ini nanti akan cepat berlalu karena Tuhan sendiri yang akan melewatkan badai ini. Sehingga kembali kami boleh datang ke rumah Tuhan untuk bersama-sama dengan teman-teman kami kembali berkumpul di satu tempat di sekolah minggu kami masing-masing. Tuhan, jika sebentar kami akan kebaktian anak online, kami bersyukur Tuhan masih hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu memberikan kami kesempatan datang di rumah Tuhan walaupun kami sekarang beribadah di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami. Hanya dalam nama-Mu Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, kita mau lagi belajar satu lagu. Lagunya dari NKB 125. Ya, lagunya seperti ini ya, pelan-pelan ya. Kita belajar. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, pikul salib, ikutlah aku. Ya, jadi 3 kali doang tuh. Ya, terus refrennya, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Ya, ulang ya, pelan-pelan ya. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, pikul salib, ikutlah aku. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Nah, adik-adik, sekarang kita mau dengar firman Tuhan, ya. Kita akan dengar satu alat musik untuk mengawalinya ya. Namanya alat musik itu flute. Ya, coba kita dengar ya. Pasti adik-adik pernah dengar lagu ini. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
terang bagi jalanku. Hai adik-adik, selamat pagi. Apa kabar nih kalian semua? Mudah-mudahan semua baik-baik saja ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa dulu ya. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita agar kita bisa dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik bagi kami. Terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami sepanjang minggu yang lalu, dan terima kasih juga karena Tuhan selalu menyertai kami. Pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau pimpin kami, Tuhan pimpin hati kami, dan Tuhan pimpin pikiran kami agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan tolong kami agar kami boleh duduk diam, agar kami boleh fokus, memusatkan pikiran kami kepada firman Tuhan. Dan pada akhirnya nanti kami boleh menerapkan dan melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini akan diambil dari Keluaran 2 ayat 23 sampai Keluaran 3 ayat 12. Nah, kalau adik-adik mau baca Alkitabnya, adik-adik pencet pause dulu videonya ya, YouTube-nya di pause dulu, baru kalian baca. Atau kalian bisa baca sesudah videonya selesai. Jangan sampai nggak dibaca tapi ya, harus dibaca. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Musa. Nah, Musa memang pernah menjadi seorang pangeran di Mesir. Tetapi karena kena masalah, akhirnya dia melarikan diri keluar dari tanah Mesir. Kalau adik-adik mau dengar ceritanya, kenapa Musa sampai harus melarikan diri keluar dari tanah Mesir, adik-adik baca di Alkitab. Atau adik-adik bisa juga tanya papa mama, atau dengan guru sekolah minggunya. Hari ini kakak akan bercerita tentang Musa sesudah dia keluar dari tanah Mesir. Sesudah Musa keluar dari tanah Mesir, Musa menikah dan akhirnya dia menjadi seorang gembala. Dia mengembalakan ternak dari mertuanya. Nah, pada suatu hari, pada saat Musa sedang mengembalakan ternak-ternaknya, Musa pergi menyeberang gurun dan mengembalakan ternak-ternaknya di sebuah gunung Horeb. Gunung Horeb ini dikenal sebagai Gunung Tuhan. Nah, pada saat dia sampai di Gunung Horeb, dia melihat ada sebuah semak berduri yang ditutup dengan api. Tapi anehnya, semak berduri itu tidak terbakar. Tidak ada ranting-rantingnya, dahan-dahannya yang hangus meskipun ditutupi api. Nah, Musa bingung kan ya? Loh, kenapa bisa begitu? Meskipun ditutupi api, tapi nggak terbakar. Akhirnya karena penasaran, Musa berusaha untuk berjalan mendekat ke semak berduri itu. Tapi pada saat Musa sedang berjalan, tiba-tiba dia mendengar suara, "Musa, jangan mendekat. Buka alas kakimu, karena tanah tempat kamu berpijak adalah tanah yang kudus." Wah, Musa langsung tahu nih bahwa yang berbicara padanya adalah Tuhan. Nah, kira-kira apa yang maunya Tuhan? Sampai Tuhan menggunakan cara yang begitu luar biasa untuk berbicara pada Musa. Ternyata Tuhan menjawab doa orang-orang Israel. Musa diminta oleh Tuhan untuk membebaskan orang-orang Israel. Kenapa sih sama orang-orang Israel? Jadi orang-orang Israel itu sampai saat ini masih menjadi budak di tanah Mesir. Masih diharuskan kerja paksa dan sering sekali disiksa. Pokoknya kehidupannya sangat tidak menyenangkan di tanah Mesir. Sehingga orang-orang Israel ini berteriak-teriak minta tolong sama Tuhan untuk dibebaskan. Dan Tuhan mendengar doa orang-orang Israel. Tuhan mendengar seruan orang Israel. Sehingga Tuhan meminta Musa untuk membebaskan orang-orang Israel dari tanah Mesir. Musa bingung,
Musa takut. Musa bilang, mana mungkin dia mau didengar oleh Firaun. Mana mungkin Musa bisa minta membebaskan Firaun, membebaskan orang Israel. Tapi Tuhan bilang, jangan takut, karena aku akan menyertai kamu. Nah, karena mendengar janji Tuhan, akhirnya Musa tidak takut. Dan Musa pergi untuk menyelamatkan orang Israel. Nah, adik-adik, ada 2 pelajaran penting yang kita bisa dapat dari cerita Alkitab hari ini. Yang pertama adalah bahwa Tuhan selalu menjawab doa. Tuhan mendengar pada saat kita berdoa minta tolong. Tuhan mendengar doa-doa kita dan Dia pasti akan menjawab doa-doa kita. Dan Tuhan bisa menggunakan apapun dan siapapun untuk menjawab doa-doa kita. Nah, yang kedua adalah bahwa Tuhan juga bisa mengutus siapa saja dengan cara apa aja untuk bisa melakukan sesuatu bagi sesama, untuk boleh melakukan kehendak Tuhan, untuk menjadi jawaban doa bagi orang-orang yang mungkin kita sebenarnya juga nggak tahu. Nah, sekarang tinggal bagaimana kitanya. Apakah kita siap? Apakah kita bersedia untuk diutus sama Tuhan? Apakah kita punya hati yang menerima, hati yang rela untuk meninggalkan setiap kenyamanan-kenyamanan yang sudah kita lakukan untuk boleh diutus sama Tuhan? Musa itu hidupnya sudah nyaman waktu jadi gembala. Dia sudah menikmati kehidupannya jadi gembala. Tetapi Tuhan meminta dia untuk pergi kembali ke Mesir dan melakukan satu tugas yang sepertinya sangat berat buat Musa. Nah, kalau kita diminta sama Tuhan untuk melakukan sesuatu dan meninggalkan kenyamanan kita, apakah kita bersedia? Nah, adik-adik, kita juga bisa diutus oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu bagi sesama, untuk menjadi jawaban doa bagi orang-orang yang membutuhkan. Memang sih, kita nggak mungkin ngelihat ada semak berduri yang terbakar, tetapi Tuhan bisa menggunakan segala cara untuk mengutus kita. Salah satu contohnya, kalau misalnya kita diminta sama mama papa untuk membantu adik yang sedang kesulitan bikin PR, itu juga merupakan pengutusan. Atau kita bisa mendengar suara hati kita pada saat ada teman yang jatuh dan kita menolong dia untuk bisa bangkit. Itu adalah suara Roh Kudus yang mengutus kita untuk menolong teman yang terjatuh itu. Banyak cara bisa dilakukan Tuhan untuk mengutus kita melakukan sesuatu. Yang penting sekarang, apakah kita punya hati yang siap untuk diutus oleh Tuhan? Apakah kita mau diutus oleh Tuhan? Apakah kita bersedia untuk meninggalkan kenyamanan kita untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan? Bagaimana dengan kita? Apakah kita siap untuk diutus oleh Tuhan? Apakah kita siap melakukan sesuatu untuk Tuhan? Mari adik-adik, kita persiapkan hati kita persembahkan hati kita untuk boleh siap diutus Tuhan kapan saja Tuhan membutuhkan kita. Kapan saja Tuhan mau pakai kita untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memperluas kerajaan Tuhan. Kita mungkin gak tahu sekarang apa yang harus kita lakukan, tapi kita harus peka mendengar suara Tuhan, dan kita harus dengar-dengaran suara Tuhan. Gimana caranya? Dengan berdoa setiap hari dan baca Alkitab setiap hari. Jangan lupa ya. Nah, sekarang kita akan melihat ayat hafalan hari ini. Ayat hafalan hari ini diambil dari Yesaya 6 ayat 8. Kita baca sama-sama ya. Ayo dibuka Alkitabnya. Kakak tunggu. Udah ketemu kan? Kita baca sama-sama ya. Yesaya 6 ayat 8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan aku utus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Mari kita siapkan hati kita untuk siap diutus oleh Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan karena Tuhan sudah mengizinkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk boleh seperti Musa
mempunyai hati yang siap diutus oleh Tuhan. Ajar kami untuk boleh selalu dengar-dengaran suara Tuhan, agar kami boleh peka terhadap panggilan Tuhan di dalam kehidupan kami, dan boleh selalu bersedia untuk membantu orang-orang di sekitar kami, untuk boleh selalu bersedia digunakan dan dipakai oleh Tuhan untuk memperluas kerajaan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mau menyerahkan minggu ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan mau terus pimpin kami di dalam setiap langkah kami, agar kami boleh terus menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi, agar kami boleh dengar-dengaran, agar kami boleh menyenangkan hati Tuhan di dalam setiap langkah kami. Kami serahkan minggu yang baru ke dalam tangan Tuhan ya Bapa, agar Tuhan boleh terus berkarya di dalam kehidupan kami, agar kami juga boleh selalu setia dan taat untuk boleh mendengar firman Tuhan dengan menjalankan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga papa mama, berkati juga saudara-saudara kami, adik dan kakak kami, agar mereka juga selalu dalam lindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat. Bapa di dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan teman-teman kita yang akan mempersembahkan pujiannya. Kalau adik-adik ada yang masih mau mempersembahkan pujiannya, adik-adik hubungi kakak sekolah minggunya ya. Selamat hari Minggu. Adik, sekarang kita mau mempersembahkan berkat yang Tuhan sudah berikan 1 minggu lamanya. Kita mau nyanyi ya, satu lagu yaitu Beri Syukur. Ya, sebentar ya adik-adik, Kode ini taruh dulu di sini, sebab Kode ini mau main gitarnya. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Lagi ya, beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Nah, kita mau mengakhiri kebaktian anak online. Kita mau nyanyi satu lagu, lagunya NKB 126. Ya, Tuhan memanggilmu. Tapi sebelumnya kita mau doa persembahan. Ya, sebelum kita mengakhiri kita mau doa persembahan. Tuhan terima kasih kami boleh bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan berkat lewat papa dan mama kami. Biarlah apa yang kami berikan ini boleh Tuhan pakai untuk kebesaran dan kemuliaan Tuhan dan memberkati setiap orang-orang yang mengelolanya di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Amin. Oh ya adik-adik jangan lupa nanti yang persembahan kalian masukkan ke dalam celengan. Nanti bisa dikumpulkan pada waktu kita ketemu, bisa diserahkan kepada guru sekolah minggu kalian ya.
Kita mau mengakhiri ibadah kita dengan nyanyi lagu NKB 126. Tuhan memanggilmu. Kita nyanyi pelan-pelan nih karena lagunya lagu baru. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik, ya berikanlah. Janganlah kau kejar hormat semu. Berikan yang terbaik pada Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, berikan yang terbaik pada Tuhanmu. Ulang ya. Tuhan memanggilmu, hai dengarlah. Apapun yang terbaik, ya berikanlah. Janganlah kau kejar hormat semu. Berikan yang terbaik pada Tuhanmu. Tiap karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, berikan yang terbaik pada Tuhanmu. Nah, yuk kita mau berdoa tutup. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih sayang Tuhan. Terima kasih untuk awal dan akhir kebaktian anak online saat ini. Tuhan, kumpulkan kami minggu depan ketika kembali kami akan kebaktian anak online. Terima kasih Tuhan Yesus, kita nyanyi Bapa terima kasih ya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ya, selamat ketemu lagi adik-adik, selamat siang.